selamat malam pemirsa. Dua Sisi kembali menjumpai Anda. Kasus pembunuhan Vina dan Eki ini memang terjadi 8 tahun yang lalu, 2016 tepatnya pemirsa. 8 tahun berlalu, kasus ini kembali mencuat setelah filmnya menjadi viral dan filmnya ini menjadi box office. Nah, kemudian kita ketahui bahwa tampaknya semakin kesini 1 bulan sudah lebih, kasus ini semakin tampaknya seperti benang kusut pemirsa. Terakhir kita menyimak di awal pembukaan tadi ada seseorang yang bernama Liga Akbar merupakan saksi juga di tahun 2016 yang kemudian setelah 8 tahun bergulir lamanya mencabut keterangannya dalam BAP karena ia katakan bahwa yang ia sampaikan pada tahun 2016 sesudah kejadian diminta keterangan itu adalah bukan keterangan yang sebenarnya yang terjadi yang ia ketahui. Dan kemudian pemirsa, belakangan juga muncul seseorang yang selama ini di media sosial diduga-duga merupakan DPO yang dicari bernama Egy ataupun Perong. Dan kemudian ia pun memberikan keterangannya bahwa ia bukanlah Peggy ataupun Perong yang diduga-duga di media sosial tersebut. Nah, malam hari ini Dua Sisi hadir dengan tema kasus Vina makin kesini makin semraut. Dan saat ini pemirsa, kami sudah bersama dengan sejumlah narasumber baik hadir di studio kami ataupun juga yang bergabung secara virtual. Saya perkenalkan terlebih dahulu, saat ini di sebelah kanan saya sudah ada Hegi Rian Prayoga, warga Cirebon yang diduga oleh masyarakat di lini masa di media sosial adalah Peggy ataupun Perong, begitu ya. Selamat malam, terima kasih Egy sudah hadir di sini dari Cirebon langsung ke sini ya. Ya. Terima kasih Egy. Kemudian juga di sebelah Egy pemirsa sudah ada Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi selaku Penasehat Ahli Kapolri. Selamat malam Pak Arianto, terima kasih sudah hadir. Kemudian juga di sebelah kiri saya pemirsa juga sudah hadir yaitu ada Mas Reno merupakan Sekjen Ekstisi Kota Cirebon tahun 2016. Terima kasih sudah hadir Mas Reno. Terima kasih sama-sama. Kemudian di sebelah Mas Reno juga ada Bang Deolipa Yumara merupakan praktisi hukum. Selamat malam Bang Deolipa. Selamat malam, terima kasih. Dan juga pemirsa saat ini melalui sambungan Zoom sudah bergabung bersama kami ada Pak Yudi Alamsyah selaku pengacara Liga Akbar dan juga tersangka Peggy. Selamat malam Pak Yudi ya. Selamat malam, Mbak. Ya, pertama saya ingin ke Pak Yudia terlebih dahulu. Pak Yudia, kita mendengar bahwa akhirnya Liga Akbar ini mencabut beberapa BAP-nya yang sampaikan 8 tahun yang silam ketika menjadi saksi dan juga ketika ia menyampaikannya di dalam persidangan. Apa saja sih sebetulnya lebih detail lagi keterangan-keterangan yang dicabut oleh Liga Akbar? Iya, pada hari Selasa kemarin Liga Akbar sudah memenuhi panggilan Polda Jabar, di mana Liga Akbar ini diminta keterangannya terkait keterangan yang terdahulu, yaitu pada tahun 2016 yang bersangkutan juga telah dimintai keterangannya dan hadir dalam persidangan. Nah, setelah Liga Akbar ini berkoordinasi, berkonsultasi kepada kami bahwa Liga Akbar ini akan menyampaikan adanya kronologis kejadian yang tidak dia alami. Dalam arti bahwa kronologis tersebut diarahkan dan diminta oleh penyidik. Sehingga Liga Akbar ini tidak bisa berbuat apa-apa sampai dengan ditantanganinya BAP tersebut. Ya. Nah, ini yang menjadi titik utama dari pencabutan itu, yaitu terkait dari lokasi di mana terakhir kali Liga Akbar bertemu dengan Egy dan Vina. Nah, itu terakhir kalinya itu bertemu di warung depan SMA 4, di mana Eki itu pada sore harinya menjelang maghrib itu berpamitan ingin menjemput Vina dan kembali lagi ke tongkrongan itu menjelang Isya sekitar jam 7-an. Tuh. Dari jam itu terakhir kali Liga Akbar bertemu dengan Eki dan Vina karena yang bersangkutan ingin ke arah Kuningan, ingin menghadiri acara klub. Nah, itu kronologis yang sebenarnya terjadi yang dialami oleh Liga Akbar pada saat itu saja. Jadi tidak ada kronologis yang menerangkan bahwa Liga Akbar ini juga ikut
dengan Eki dan Vina mengendarai sepeda motor, lalu ada teriakan, adanya lemparan, bahwa kronologis itu tuh sebenarnya tidak ada. Nah, inilah yang ditambahkan pada saat BAP tersebut pada tahun 2016. Makanya Liga Akbar minta perlindungan kepada kami, minta didampingi dalam pemeriksaan agar pemeriksaan ini dapat didampingi oleh lawyer sehingga keselamatan dia juga bisa terjamin dan bisa tenang memberikan keterangan yang sebenarnya. Karena ini juga sebenarnya untuk Liga Akbar ini menjadi bumerang karena selama ini dia menyimpan sesuatu yang tidak benar, tidak dialaminya, tapi diarahkan untuk memberikan keterangan tersebut. Makanya Pak Yudi, maaf dari saya awal potong. begitu kepada kami minta untuk didampingi mengungkap kronologis yang sebenarnya. Ya. Pak Yudi, siapa yang Poinnya mengarahkan? di situ, Mbak. Ya. Siapa yang mengarahkan pada saat itu Pak supaya Liga Akbar ini mengakui ikut bareng-bareng jalan bareng sama Vina dan Eki sampai mereka dilempari, kemudian mereka berpisah di jalan, Liga Akbarnya pergi ke sebuah lorong. Itu siapa yang mengarahkan itu Pak? Yang membuat kronologi itu? Yang mengarahkannya ke Liga Akbar? Nah, pada saat pemeriksaan di 2016 itu yang ada di ruangan hanya Liga Akbar dengan penyidik. Kita bisa menilai lah siapa yang mengarahkan itu. Karena di ruangan tersebut hanya ada Liga Akbar dengan penyidik. Yang awalnya Liga Akbar ini hanya dimintai keterangan untuk di BAP itu terkait barang bukti yang dihadirkan. Yaitu terkait sepeda motor, jaket yang ada bertuliskan STC, dan helm. Tapi dalam kenyataannya ada kronologis yang harus ditambahkan. Oke, baik. Nah, saya ingin ke Pak Arianto. Pak Arianto, ini kalau keterangan dari kuasa hukum, ketika dimintai keterangan, membuat BAP dalam ruangan itu cuma ada Liga Akbar dan penyidik. Apakah ini ada prosedur yang salah? Apakah kalaulah memang benar, dari tahun 2016 itu ada kejadian seperti itu, apakah ada prosedur yang disalahkan di situ, Pak? Kalau dari pandangan saya ya, ini semua kan keterangan dari seseorang saja, dari pihak yang tersangka yang kemudian sekarang tidak mengaku gitu ya. Dan itu cuma cerita-cerita begitu saja, saya masih mempertanyakan kebenarannya gitu. Jadi saya nggak bisa mengatakan itu salah prosedur apa tidak gitu. Tapi yang jelas ya, kalau memang terjadi kesalahan ataupun pemaksaan di dalam keterangan itu ya, di dalam hukum yang berlaku itu, keterangan saksi itu adalah keterangan yang diomongkan di depan hakim. Jadi kalau sekarang ini kemudian dulu bersaksi, kemudian sekarang sudah diputus dan sebagainya, sekarang ngomong dulu saya dipaksa kok gitu. Itu ya, kalau itu diterima sebagai suatu kebenaran, ya nggak ada hukum di Indonesia ini. Itu. Saya boleh memberikan pandangan saya. Silakan Pak. Ini kasus ini jadi kelihatan ruwet ya, judulnya kan gitu. Karena sebetulnya kasus ini kasus sederhana. Kasus terjadinya orang meninggal di suatu tempat gitu yang diduga tadinya kecelakaan lalu lintas, tapi ternyata kemudian kok nggak cocok seperti Suroso itu Pak Mandor yang melihat itu kan kejadiannya kan bukan kecelakaan, dia membantah itu kesaksian itu kan. Ya. Oke. Karena dari pihak korban tidak menerima itu sebagai suatu kecelakaan, dia kemudian lapor ke Polres. Polres kemudian melakukan tindakan penyidikan. Penyidikannya itu diduga karena bapaknya yang meninggal itu orang narkoba itu ya. Kemudian kasatnya itu dengan kemauan pribadi gitu ya, seakan-akan mengikuti penyidikan itu. Tetapi saya melihatnya gini ya, penyidikan itu hasilnya adalah di dalam berita acara. Berita acara itu benar apa tidak, itu sudah dites oleh jaksa. Kalau berita acara itu salah membuatnya, prosedurnya, dan kemudian buktinya kurang, pasti akan dikoreksi oleh hak jaksa. Kemudian dalam tahun 2016 itu ternyata jaksa menganggap cukup sehingga dituntut. Begitu dituntut, maka apa yang dituangkan di dalam berita acara itu akan diuraikan kembali oleh Pak Hakim. Apakah benar nih keterangan ini dan sebagainya, apakah benar keterangan saksi ini, buktinya apa gitu. Nah sayangnya ya waktu itu hakim kemudian memutus
memutus bahwa mereka itu yang 8 orang itu ya, itu diduga terlibat dalam kejahatan yang di dalam putusan itu ya. Dan di dalam memutus itu saya yakin hakim juga berdasarkan kenyataan fakta persidangan yang ada. Di situ dia sudah mendengar juga keterangan Pak Suroto, kalau nggak salah dia panggil juga gitu. Tapi kemudian setelah diputus dan kemudian ketika diputus itu 5 orang tersangka itu masih pada keterangannya yang ada seperti dulu kan gitu kan. Ya pantaslah kalau Pak Hakim itu memutus begitu kan. Nah, kasus ini jadi rumit kan hanya setelah keluar film itu. Film itu dengan asumsi seperti itu kan dibantah juga oleh Pak Suroso, enggak film itu enggak begitu kan gitu. Itu jadi film itu dianggap oleh masyarakat suatu kebenaran. Akhirnya timbul ya kecurigaan pada proses peradilan yang tahun 2016 itu dianggap peradilan sesat. Artinya apa? Karena polisinya juga menyidiknya dikoreksi oleh para pakar kemarin. Kok cuman pakai barang bukti kesaksian? Kok tidak pakai scientific crime investigation? Kok tidak ada CCTV dan sebagainya? Gitu kan. Nah, sayangnya polisi walaupun tidak pakai scientific crime investigation, hakim menerima itu. Jadi sebenarnya bikin semrawut itu siapa Pak? Kalau bukan dari polisi, apakah jaksanya, apakah hakimnya, atau justru filmnya yang bikin ruwet? Semrawutnya adalah karena masyarakat mendapatkan informasi sepotong-sepotong yang masing-masing membela yang saksi, ya, membela korban, membela tersangka, yang saling bertentangan itu. Ya itulah jadi seakan-akan ruwet gitu. Keruwetan ini ya, kalau di dalam suatu kejadian, keruwetan di dunia ini ya, nanti klarifikasinya adalah di pengadilan, gitu loh. Nah, keruwetan ini dulu tahun 2016 sudah diklarifikasi di pengadilan, selesai kan? Tapi kemudian timbul keruwetan lagi karena apa? Film itu. Kemudian ada DPO yang tadinya 3 jadi 1 dan sebagainya. Timbul keruwetan lagi kan? Nah, keruwetan yang belakang ini, saya kira menurut iman saya, ya lihat aja di pengadilan lagi. Dibawa ke pengadilan lagi sebaiknya? Harus ke pengadilan lagi. Keterangan yang memberatkan si Peggy dan keterangan yang meringankan si Peggy sampaikan kepada penyidik supaya dimasukkan dalam berkas perkara. Bukti-bukti apapun, misalkan bukti yang saintifik apapun yang tambahan, misalkan ada CCTV atau apa itu rekaman, sampaikan kepada penyidik. Kan dia buka posko itu. Ya. Supaya nanti penyidik merangkum semua keterangan-keterangan baik yang memberatkan maupun yang meringankan. Nah, kemudian nanti akan disampaikan pada jaksa. Jaksa akan meliti kalau oh ya ini patut dituntut, dia pasti dituntut. Tapi kalau seandainya tidak, wah ini nggak bisa dituntut, pasti akan dihentikan. Nah nanti baru kalau seandainya sampai di pengadilan, tolong apa-apa yang sampaikan tadi yang wah Peggy bukan Peggy bukan pelakunya gitu ya. Ikut-ikut di dalam persidangan itu bagaimana caranya menghadirkan mereka itu supaya jangan kita dapat terjadi poinnya. Putusan yang sesat itu lagi. Baik. Kira-kira itu. Artinya harus dilakukan penyelidikan dari awal lagi pemirsa, dan seperti apa proses hukumnya, bagaimana pula tanggapan dari praktisi hukum. Nanti kita akan bahas lebih lanjut di Dua Sisi. Tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda kembali di Dua Sisi. Saya ingin ke Bang Diolipa. Bang Diolipa, kasus ini semakin semeraut. Yang terakhir kita dengar adalah pencabutan BAP yang dilakukan oleh Liga Akbar. Tanggapan Bang Diolipa? Ya, terima kasih Mbak Anissa. Jadi tanggapan saya, ini kasus udah semeraut, ya memang sudah. Jadi sesuai judul kan semeraut nih. Kalau sudah semeraut, gimana mau bersihnya atau mau rapikannya? Jawabannya susah, gitu. Jadi gini, yang kasihan ini si Peggy Setiawan. Peggy Setiawan ini dia ditangkap, ditahan. Berapa lama? Bisa 3 bulan ditahan. Sementara kan tinggal dia aja yang akan diproses hukum ini kan. Yang lain ada yang PK, dia si Peggy Setiawan ini diproses hukum. Tapi apa landasan dia diproses hukum? Kita mulai. Apakah ada saksi yang menyatakan Peggy Setiawan melakukan pidana yang kemarin 8 tahun yang lalu? Kalaupun ada, siapa saksinya? Nah, kemudian saksi ini kan kalau menurut Bang Hotman ini ada dari sekian saksi cuma 1 yang bilang si Peggy ini pelakunya kan. 1 saksi bukan saksi pada masa itu, 8 tahun yang lalu kan. Kemudian timbul banyak saksi nih baru lagi, A, B, C, kan timbul ini saksi ini. Apakah ini bisa dipakai? Saya
nyatakan nggak bisa dipakai saksi yang ada sekarang ini. Kenapa Kenapa? nggak bisa dipakai? Begini, setiap manusia ini punya keterbatasan dalam mengingat. Jangka waktu 8 tahun yang lalu nggak akan ada yang bisa ngingat. Nggak bisa detail ya? Nggak bisa detail. Bisa detail itu paling tinggi adalah 5% dari daya ingat keseluruhan pada satu saat. Pada satu kejadian itu. Jadi nggak akan pernah bisa. Siapapun yang bicara A, B, C, D tentang suatu kejadian pada 8 tahun yang lalu adalah reka-rekaan. Begitu. Kita ambil contoh buat diri kita sendiri. Apakah kita ingat 5 tahun yang lalu di bulan Desember misalnya, pas tahun baru mau Januari, apakah kita ingat kita lagi ngapain? Kita coba ingat-ingat, ada nggak kita ingat? Mungkin kita ingat momennya, iya pada waktu itu kita tahun baru, malam tahun baru. Terus sama siapa kita? Nah itu dia detailnya nggak akan pernah bisa. Jadi kemampuan mengingat itu cuma 5% dari detail yang ada. Nah ini kejadian 8 tahun yang lalu, di mana setiap manusia itu mengalami hari per hari itu bermacam-macam persoalan dan pengalaman. Dia harus mengingat 8 tahun yang lalu. Siapa yang bisa? Nggak ada yang bisa. Pakai ilmu psikologi, nggak ada yang bisa mengingat. Momen bisa diingat, tapi detail tidak pernah bisa. Kita bisa mengingat kita berjabat tangan dengan orang tua, tapi kita tidak bisa mengingat sekitar kita ada siapa-siapanya. Nggak akan pernah bisa. Jadi kesimpulannya, kalau pakai ilmu psikologi, ya nggak ada saksi untuk yang sekarang. Saksi yang pertama di 8 tahun yang lalu yang diputus, cuma satu saksi bilang si Peggy, cuma satu saksi kan bukan saksi dalam hukum kan, begitu. Jadi hasilnya kosong. Yang kasihan siapa? Yang kasihan si Peggy, gitu. Peggy Setiawan. Nah, kenapa ditangkap? Ya karena reaktif tadi. Sayangnya teman-teman polisi Polda Jabar ketika ada film dalam 1 bulan bereaksi. Kenapa bereaksi? Ya karena ini buru-buru nih. Biasanya juga tenang, kalau nggak ada film juga nggak akan diproses tuh. DPO aja itu kan. Tapi abang sepakat nggak kalau misalkan dengan kesemrawutan ini oke lah, masalah ingatan 8 tahun itu nggak bisa presisi kita mengingat apa yang terjadi 8 tahun. Termasuk juga keterangan orang saksi yang ada 8 tahun itu abang juga nggak percaya, cuma 5% doang bisa dipercaya ya. Iya dong. Tapi dengan apa yang disampaikan Pak Arianto tadi mengatakan bahwa ini semrawut karena satu bukan hanya polisinya tapi juga jaksanya. Karena jaksa yang memutuskan untuk dibawa dituntut begitu di pengadilan dan hakim memutuskan. Jadi bukan hanya polisi, bukan hanya jaksa, tapi hakim juga mungkin masuk di situ dan juga yang membuat filmnya yang bikin semrawut. Abang sepakat nggak dengan hal itu? Jadi yang bikin semrawut itu kalau bahasa saya sih ini semuanya bikin semrawut jadinya kan. Kita sederhana aja nih. Di peradilannya begini, mungkin peradilan pada waktu itu juga nggak detail. Nggak detailnya apa? Ini kan ada 2 cerita, apakah kecelakaan atau pembunuhan. Karena mungkin yang meninggal adalah anak polisi, ya sudah sebel dia kan, udah kita bikin aja pembunuhan. Bisa jadi begitu, bisa jadi. Tapi kemudian karena peradilannya sudah inkrah, kita beranggapan ini adalah pembunuhan. Begitu, oke, pembunuhan. Terus apakah saksi-saksi ini menyatakan sebenarnya, kemudian tersangka juga menyatakan sebenarnya? Kita nggak tahu juga. Kita nggak tahu penyidikan pada waktu bagaimana prosesnya, penyidikan bagaimana prosesnya, terus kemudian bagaimana barang-barang buktinya, kita nggak pernah tahu. Oke, baik. Nah sekarang kita masuk di peradilan itu ada nggak barang-barang bukti? Nah sekarang kan kita, oh ya sudahlah, oke lah sudah mereka diputus inkrah kan? Inkrah, banding tidak, mungkin kasasi juga tidak, tapi mungkin PK. Oke, kita anggap itu berjalan kan. Tapi ini satu posisi yang paling penting adalah satu orang ditangkap. Satu orang ini kemudian mau diproses, kan intinya di situ aja. Oke, kita tahan di situ dulu Bang. Nah sekarang kita akan menuju ke Bang Reno, Sekjen STC tahun 2016 ya Bang. Abang kenal dengan Eki, kenal dengan Liga? Kalau saya secara pribadi atau struktur yang lainnya di tahun itu kenal tidak. Nggak kenal tapi Eki, tahu. nggak kenal Liga? Ya, secara sehari-hari saya nggak tahu, tapi saya tahu. Mungkin pernah dikenalkan ketika kemudian mereka kumpul bareng di sebuah komunitas kita, tempat kita berkumpul, mereka datang gitu, seperti itu. Oke, nah yang abang kan berarti nggak kenal secara dekat, tapi mendengar sosoknya seperti apa. Iya. Nah ketika peristiwa kecelakaan tersebut terjadi atau peristiwa 8 tahun silam tersebut terjadi, abang dengar nih ada member XTC jadi korban, awalnya disangka kecelakaan tapi ternyata korban pembunuhan. Ya, saya mendengar informasi dari kelompok-kelompok kecil di XTC atau kalau secara organisasi itu disebut PAC, itu mendengar bahwa ada kawan kita atau member kita XTC yang kemudian tergeletak di jembatan layang itu, di flyover Sumber itu. Kemudian kami menganggap
sementara ini berdasarkan keterangan yang ada itu adalah hasil dari kecelakaan seperti itu. Oke. Tapi Akibat Abang dari berarti kecelakaan. setelah itu pernah bertemu nggak dengan Liga Akbar? Kapan terakhir kali bertemu dengan Liga Akbar? Saya tidak pernah secara langsung ketemu, cuman saya memang meminta kepada member yang dekat dengan yang berkaitan dengan Eki langsung itu untuk segera melakukan proses lah. Artinya coba tanya-tanya deh, barangkali memang benar kecelakaan siapa yang nabraknya atau kecelakaan tunggal dan lain sebagainya, itu sempat kita memberikan. Itu Abang nanyanya 2016 atau setelah kejadian ini begitu booming sekali? Di 2016 itu konfirmasi sebetulnya, ada konfirmasi, kemudian mereka bereaksi gitu, gimana ini. Jadi saya bilang tengok aja dulu, kemudian kita datang bareng-bareng ke rumah orang tuanya, kemudian mengucapkan bela sungkawa seperti apa, walaupun pada saat itu memang rame di mana kemudian banyak dugaan lah di dalamnya gitu, banyak Apa dugaan. sih yang disampaikan anak-anak Abang waktu itu, anak-anak STC juga yang Abang bilang, udah coba cari tahu ini kasusnya gimana sih sebenarnya, meninggal karena apa, benar nggak kecelakaan atau pembunuhan, apa yang didapetin informasi yang berhasil dikoleksi oleh teman-teman STC tahun 2016 itu? Iya, karena memang kami waktu itu melihat bahwa orang tua Eki juga aparat penegak hukum, jadi kami tidak berani menyimpulkan apapun waktu itu, dan saya Tapi yang meyakini. dengar-dengar dari anak-anak STC tahun 2016 itu mereka ngomong apa ke Abang? Oh Bang, ini kayaknya ada yang bilang gara-gara ini ada yang Ya. bilang gara-gara A, B, C, D gitu. Ya memang setelah kemudian kejadian itu kan anak-anak ada yang nengok ke rumah sakit tuh secara langsung, dan kemudian mereka memberikan informasi kayaknya mungkin gitu, karena muka juga udah nggak jelas katanya seperti itu gitu kan, lebam-lebam, kemudian bahu kiri juga katanya agak berbeda seperti apa, mungkin mengsol atau seperti apa, kita nggak tahu gitu pastinya, tapi informasi anak-anak seperti itu. Nah kemudian ada pernyataan bahwa itu akibat dari kecelakaan, maka kemudian saya meminta kepada teman-teman juga tolong jangan bereaksi terlalu berlebihan, biarlah ini kemudian ditangani oleh pihak kepolisian, karena saya meyakini sekali, apalagi di situ daerahnya tuh dekat sekali dengan wilayah Polsek Talun, artinya pasti ditangani oleh pihak kepolisian, dan kemudian kita tidak punya hak untuk melakukan sesuatu hal yang pada akhirnya mungkin bisa saja merugikan organisasi gitu. Oke, Bang, saya dengar bahwa di tahun 2024 ini, setelah 2024 ini, setelah kasus ini kembali mencuat di publik, Abang sempat berkomunikasi dengan Liga Akbar. Apa yang disampaikan Liga Akbar, Bang? Ya, artinya sebetulnya sih kita sudah coba hubungi beberapa tahun, dari tahun 2016 tuh coba tolong teman-teman Eki yang terdekat itu segera dihubungi. Cuman mereka mungkin karena dalam proses proses hukum, sehingga mereka terlalu sibuk atau seperti apa, dan kami juga mempercayakan sepenuhnya pada proses hukum yang ada ditangani oleh pihak kepolisian. Jadi memang sempat tersendat di kami juga. Akhirnya kemudian muncul dugaan pembunuhan sampai 8 tahun, dan sekarang kemudian saya baru ketemu lagi dengan beberapa orang Liga juga mengatakan seperti persis apa yang dikatakan oleh kawan dari kuasa hukumnya Pak Yudia itu. Hanya saja memang saya juga cukup khawatir gitu ketika kemudian ini sesuatu hal yang sudah menjadi keputusan pengadilan yang berkekuatan tetap kemudian dicabut. Saya malah khawatir tadinya, artinya dengan teman-teman saya juga konsultasi, ini gimana, apakah ini juga tidak nanti blunder, kemudian dia dianggap memberikan sebuah kesaksian palsu kalau memang dicabut. Kalau memberikan tambahan kesaksian atau memberikan kelengkapan kesaksian, mungkin saya agak Kita sebelum menuju ke sana, sebelum menuju ke kekhawatiran Abang tadi, saya penasaran. Abang berarti sempat bertemu dengan bertemu dengan Liga Akbar, kemudian sempat berbincang dengan Liga Akbar, dan kemudian Liga Akbar menyampaikan hal yang sama dengan disampaikan oleh Pak Yudia, kuasa hukum tadi. Pertanyaan selanjutnya, apakah Abang juga pernah mungkin bertanya kepada Liga Akbar, apakah si Eki ini punya permasalahan dengan seseorang, dengan anggota geng motor yang lain, atau mungkin dengan teman bermainnya di luar anggota geng motor yang lain? Ada nggak mungkin Liga Akbar menceritakan soal itu, Abang dengar-dengar permasalahan mendiang selagi masih hidup? Selain Liga Akbar juga, saya memang coba minta kepada teman-teman yang di bawah pada beberapa waktu yang lalu untuk mencari tahu siapa aja sih selain Liga Akbar. Ternyata memang bukan hanya Liga Akbar gitu kan.
ada beberapa teman-teman lainnya yang kemudian juga sempat gitu kan seperti tadi yang dinyatakan di depan SMA 4 itu. Hanya untuk Liga Akbar pernah juga sih kemudian menyampaikan bahwa Eki ini juga sempat memberikan informasi bahwa dia sedang punya masalah dan lain sebagainya. Cuman memang kelihatannya Eki ini nggak terlalu terbuka orangnya. Satu itu, yang kedua. Masalahnya benar nggak soal asmara atau mungkin ada personal lain? Tidak. Abang nggak tahu persoalannya Tidak tahu persoalannya seperti apa. Hanya memang pernah menyampaikan katanya pernah punya persoalan dengan seseorang gitu loh, gitu. Seseorangnya siapa? Mungkin Eki tidak mau cerita terlalu jauh karena khawatir, karena di komunitas kami itu ketika ada satu bermasalah, kadang memang nggak cerita ke saya, solidaritasnya itu langsung melakukan tindakan-tindakan di luar perintah dari organisasi atau ketentuan dari organisasi. Tapi seperti gini, itu. orang yang bermasalah, mungkin yang bermasalah dengan almarhum Eki, apakah ada dari 8 orang yang sudah ditetapkan menjadi terpidana atau mungkin di luar itu semuanya? Saya tidak tahu persisnya ya, Tapi mungkin, yang abang dengar-dengar? Ya sepertinya mungkin ada di antara 8, tapi saya juga meragukan gitu kan. Apakah ada atau tidaknya, persisnya saya tidak tahu. Anggota geng motor juga atau bukan? Saya tidak tahu malah yang ke-8 itu apakah memang anggota Enggak, geng maksudnya yang kelompok bermasalah bermotor. dengan Eki, yang bermasalah dengan almarhum Eki ini apakah satu anggota geng motor juga atau salah satunya mereka satu dari 8 yang udah jadi terpidana? Kayaknya bukan deh. Bukan salah satu dari terpidana? Bisa saja ada kayaknya. Oh, itu siapa di antara mereka yang abang dengar? Saya sebetulnya nggak terlalu paham apakah itu ada di antara yang 8 itu atau tidaknya, gitu. Tapi dia menyebutkan pernah dipanggil gitu oleh pihak kepolisian seperti itu. Oke, baik. Nanti pemirsa, kita juga akan berbincang dengan salah satu pemuda yang namanya juga sempat menjadi viral, fotonya juga sempat menjadi viral, sempat diduga merupakan DPO yang sebetulnya adalah Peggy ataupun Perong. Bagaimana kemudian ia menanggapi soal ini dan bagaimana pula klarifikasi dari yang bersangkutan? Sesaat lagi Dua Sisi akan kembali. Tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda kembali di Dua Sisi. Kemudian setelah kasus ini kembali mencuat, beredar di media massa atau lebih tepatnya di media sosial foto seorang pemuda yang diduga merupakan Peggy yang sesungguhnya DPO ataupun dicari oleh polisi. Mungkin kita bisa lihat dulu terlebih dahulu teman-teman fotonya. Nah, ini fotonya, ini Egy atau bukan ini Egy? Silakan pakai mikrofonnya Egy. Iya betul itu saya. Itu kamu, itu kapan? Itu sekitar 2018. 2018. Nah, kalau yang pakai motor merah Kalau ini? yang ini sekitar 2020 atau 2021 mungkin. Nah, kalau yang ini? Kalau ini 2017. 2017. Iya. Ini kayaknya pakai jaket XTC, kamu Iya. anak XTC juga? Oh bukan. Jadi? Itu dapat pinjam tuh dari yang sebelah. Oh, dapat minjem dari Iya. sebelah biar keren, biar gaya-gayaan aja waktu itu gitu. Iya. Cuma mau foto doang. Terus dia bilang juga jangan diupload. Bantuan saya malah diupload. Oh, nanti dimarahin karena minjem jaket gitu ya. Iya, mungkin. Nah, kalau ini kamu nggak? Itu saya. Tahun berapa? 2017 mungkin. Itu perempuan dengan siapa? Itu yang katanya nih ya, saya mau konfirmasi aja. Bener nggak yang di belakang itu Vina, almarhum? Bukan. Itu nama biasa dipanggilnya Empit. Orang Cirebon Girang itu. Itu namanya Pit, bukan? Empit. Empit, Iya. namanya Empit, bukan Vina ya? Bukan. Oke. Itu karena beredar di medsos ya. Terus yang itu kupingnya benar itu ya, yang ditindik itu ya? Iya benar. Haha. Kamu gimana ceritanya sampai akhirnya orang menduga-duga kamu itu adalah Peggy yang sebetulnya merupakan DPO? Ya saya pun nggak nyangka. Dari dulu saya di Cirebon terus, nggak pernah kemana-mana, main ya selalu di dekat-dekat rumah, aktivitas dengan normal. Kenapa setelah film tayang kok saya jadi korban fitnahan, jadi korban cocok logi kayak gini, saya juga nggak nyangka. Iya. Nah, kamu waktu kejadian itu, rumah kamu kan deket ya kalau nggak Dekat. salah sama lokasi kejadian di dekat jembatan itu ya? Iya, dekat. Jaraknya berapa jauh? Sekitar mungkin 100 meter, 150 meter mungkin. Oh, 100 meter, 150 meter dari lokasi kejadian. Iya. Nah, waktu malam kejadian itu, kamu tahu nggak ada peristiwa yang tragis itu? Nggak tahu. Taunya itu
kita lagi nongkrong, taunya cuma ada kecelakaan gitu. Nongkrongnya di mana waktu itu? Nongkrong ya dekat rumah juga. Dekat rumah. Iya. Jaraknya berapa jauh dari lokasi itu? Kalau dari lokasi ya sekitar 100 meter juga. 100 meter dekat juga. Rumah, ya. Waktu peristiwa kejadian itu kamu berarti lagi nongkrong di dekat rumah? Dekat rumah, ya. Oke. Nah, kalau dekat rumah kamu ada dengar nggak mungkin ada ribut-ribut atau ada apa waktu peristiwa kejadian itu? Karena kan jaraknya 100 meter tuh. Mungkin kalau ada orang teriak, ada suara bunyi motor kencang pasti kedengeran. Kamu dengar Oh enggak sama sekali. Nggak dengar Nggak sama dengar sekali. sama sekali. Nah, pada saat itu kamu sama siapa teman-teman nongkrongnya yang di dekat rumah? Kalau temen nongkrong nggak inget deh. Oh. Iya, yang pasti lagi nongkrong tapi inget. Karena di situ ada momen. Jam berapa waktu itu kamu tahu ada peristiwa? Sekitar dini hari, ya mungkin dini hari lah. Oh, dini hari. Iya, Berarti dini sekitar jam hari 1. masih di luar rumah. Tahun itu 2016 aktivitas kamu sebagai apa? Ngapain? 2016 ya kuli bangunan, terus juga kadang ngamen-ngamen. Kalau ngamen ya iseng-iseng doang sih, bukan buat mata Oke, pencarian. oke. Tapi kenal nggak sama Vina sama Eki? Sama sekali nggak ada yang kenal. Oke, kalau dari 8 terpidana yang sekarang udah namanya disebut-sebut termasuk dengan Liga Akbar yang kemudian menarik keterangan BAP-nya itu, kamu kenal nggak salah satu di antara mereka? Nggak ada yang kenal satu pun. Sudirman kenal? Nggak ada. Kalau satupun. sama Ucil kenal? Sama sekali. Liga nggak kenal? Nggak ada satu. Nggak ada yang kenal sama Nggak ada yang sekali? kenal satupun. Nah, terus kamu pada saat peristiwa kejadian kan kamu katanya lagi berada nongkrongnya di depan rumah atau nongkrongnya berjarak dari rumah? Di rumah teman. Di rumah teman, jaraknya 100 meter dari lokasi kejadian. Sekitar ya. Nah, tapi kamu gabung sama mungkin kelompok motor tertentu nggak? Tidak ada satupun. Nggak pernah gabung, maksudnya nggak pernah gabung di Nggak klub motor tertentu? Nggak pernah. Nah, sekarang setelah kamu katanya diduga-duga kamu adalah Peggy yang dicari, Peggy yang DPO gitu. Kamu ada mungkin nama alias nggak sebelum-sebelumnya? Alias Bujil. Nama kamu kan Hegi. Iya. Nama kamu kan Hegi nih, Hegi Rian Prayoga. Iya. Ada nama alias nggak? Alias Bujil atau Apung. Bujil atau Apung? Apung. Bukan Perong ya? Bukan. Oke. Nah, setelah peristiwa ini kembali muncul, kamu dan kemudian foto kamu berseliweran di media sosial, kamu diduga-duga nih sebagai orang yang dicari. Kamu pernah dipanggil pihak berwajib nggak atau didatengin pihak berwajib? Didatangin itu tanggal 13 Mei hari Senin, didatangi Polda Bandung ke rumah. Didatengin Polda. atau dipanggil? Didatangi. Didatengin. Iya. Berapa orang yang datang waktu itu? Kalau berapa orang nggak tahu, paling taunya ada 2 mobil dan 1 mobil. motor. Kamu ditanya-tanyain waktu itu, Hegi? Iya, ditanya. Ditanyainnya apa aja? Kenapa bisa viral? Terus kenal nggak sama korban, sama pelaku? Terus sama nanya identitas, ya cuma seperti itu. Oke. Berapa lama sih waktu itu didatenginnya? Kalau ngobrol sama saya paling cuma 15 menit. Selebihnya? Enggak, udah langsung. Oh, jadi kamu cuma didatengin polisi, ada 2 mobil, Iya. tanggal 13 Mei lalu. Ya, Dan kamu ditanyain kenapa kamu bisa viral, kamu kenal enggak sama Vina sama Eki. Jawaban kamu sama dengan yang tadi Sama. disampaikan atau kamu ada jawaban yang lain? tidak sama seperti itu. Tapi kalau dengar-dengar nama Vina dan Eki, pernah dengar enggak? Enggak. 8 tahun yang lalu. Karena kan mungkin usia hampir-hampir sama nih gitu kan. Mungkin pernah dengar nggak? Ada cewek namanya Vina mungkin. Enggak sama sekali. Nggak pernah sama sekali. Kalau nama si Eki juga nggak pernah sama sekali. Enggak pernah sama sekali. Nah, kalau aktivitas kamu sehari-hari apa? Kalau boleh tahu. Aktivitas bekerja ya buruh bangunan. Ya, paling ya main sama teman-teman dekat rumah gitu doang sudah. Oke. Nah, kan kamu katanya nggak masuk klub motor manapun nih. Iya. Tadi kan kita lihat ada foto kamu yang kalau nggak salah pakai motor warna merah ya. Kayaknya gagah banget tuh ya motornya dengan warna merah. Kece banget lah kalau anak sekarang bilang, nah ini kayak kamu pose kayak gini. Ini motor siapa sih, Gi? Motor teman itu. Semuanya motor teman. Iya, Jadi motor apapun yang teman. kamu posting di sosial media itu minjem semua, motor Minjem, punya teman semua. iya. Tapi kamu ngerasa kamu jadi apes gara-gara itu? Ya bisa Atau gimana? jadi. Ya bisa jadilah apes. Oke. Tapi kalau menurut kamu siapa sih yang nyebarin kamu? Ini kan kita nggak mau menduga-duga siapa pelakunya, siapa Peggy yang sebenarnya, siapa Perong yang sebenarnya. Tapi kalau menurut kamu siapa sih yang nyebarin kamu itu adalah Peggy yang DPO? Kalau yang nyebarin nggak tahu, kalau yang awal nyebarin nggak tahu. Oke. Nah, sekarang ini kita akan melihat ini pemirsa beberapa informasi ataupun keterangan mengenai DPO yang dimunculkan polisi. Berikut ini.
ini pemirsa yang muncul pertama kali beberapa hari setelah peristiwa Vina dan Eki ini kembali mencuat. Peggy alias Perong, usianya sekitar 22 tahun sampai 30 tahun, jenis kelamin laki-laki, warga negara Indonesia. Kemudian ciri-cirinya tinggi badan sekitar 160, rambutnya agak keriting dan kulitnya hitam. Ada 2 DPO pada saat itu pemirsa, namun salah satu yang dituliskan oleh pihak berwajib yang katanya saat ini ataupun kita ketahui saat ini sudah ditangkap Peggy, walaupun ini kemudian menjadi kontroversi apakah betul ini Peggy yang dimaksud ataukah mungkin Peggy yang lain. Kalau kita lihat nih ada 3 poin di situ ya. Tingginya 160, tinggi kamu berapa? 166, 6 cm lebih tinggi. Pakai mic-nya boleh? Oh iya, sorry. Tinggi kamu berapa? 166 cm. 166 cm. Ya. Rambut kamu keriting. Keriting. Kayaknya keriting juga ya? Keriting. Iya, Rambut keriting. keriting. Terus Ya, banyak kulitnya rambut keriting. kulitnya hitam. Kayaknya enggak hitam-hitam terlalu banget lah. ya. Kamu kan tinggalnya juga di Desa Pongpongan ya? Desa Kepongpongan. Nah, kamu merasa tersudutkan enggak dengan statement-statement dari orang-orang seperti itu? Apa sih yang kamu dapatkan? Ya, sangat tersudutkan dan juga mengganggu aktivitas. Terus banyak ancaman-ancaman juga dari netizen, entah itu lewat DM atau WhatsApp pribadi. Di adik juga ada yang ngancem, katanya mau dibunuh, mau diperkosa juga, adik juga. Itu ancaman ke adik kamu juga? Ke adik saya juga. Nah, kemudian ini juga ada ayah dari Hegi ya, Pak? Ya. Selamat malam Pak, terima kasih sudah hadir mendampingi Egy saat ini. Ya Pak, kita ingin tahu keluarga menanggapi soal putra Bapak diduga-duga oleh para netizen di luar sana adalah DPO yang dicari. Bagaimana kemudian keluarga menanggapi soal ini? Apakah keluarga sempat meminta pertolongan begitu dan katanya polisi juga sempat datang ya, tapi saya ingin ketika polisi datang dulu nih Pak. Apa sih yang ditanyain polisi ke Bapak? Waktu polisi datang ke rumah, situasi saya lagi merantau, Mbak. Gimana? Lagi kerja. Tapi ada istri, RT, RW, sama Babinsa. Ada petugas desa lah. Cuman waktu saya berangkat mau ke merantau, saya pesen sama anak. Kalau ada anggota apapun yang datang, hadapi. Keyakinan manusia itu yang penting benar. Keyakinan manusia itu yang penting benar. Siapapun yang datang dihadapi. Ngomong sejelas-jelasnya bahwa kamu benar. Itu aja Mbak pesan waktu saya berangkat. Alhamdulillah waktu kepolisian datang ke rumah, anak saya bisa nemuin. Oke. Waktu malam kejadian 8 tahun yang lalu, posisi Bapak ada di rumah nggak? Ada. Anak lagi di mana? Bener main sama temennya atau Ya mungkin main pada di saat itu sekitar rumah, nggak jauh. Dekat TKP Pak? Kalau TKP jauhnya ya sekitar 150 meter, 100 meter itu. Kalau Itu tempat pembuangan loh Mbak. Oh, tempat pembuangan. Iya. Waktu malam itu kan sekitar 100 meter ya Pak ya? Artinya nggak jauh-jauh banget lah, kurang dari 1 kilometer. Pada saat itu Bapak tahu nggak malam itu ada peristiwa, katakanlah pada saat itu pertama kali dikenal orang ataupun diketahui orang sebagai sebuah peristiwa kecelakaan yang kemudian kita ketahui sebagai sebuah peristiwa pembunuhan. Bapak tahu nggak ada peristiwa tragis itu malam itu 8 tahun yang lalu? Nggak tahu Mbak. Karena pengetahuan warga sekitar situ tahunya kecelakaan, bukan pembunuhan. Sampai sekarang pun nggak percaya. Oke. Pas anak-anak tersebut ditangkap, baru tahu, baru dengar bahwa itu pembunuhan. Oke. Nah, setelah peristiwa tahun 2018 itu ada peristiwa yang kemudian 2016 itu ada peristiwa pembunuhan. Pada saat itu aktivitas Hegi ngapain aja Pak? Apakah tetap bekerja di daerah Cirebon? Karena katanya dulu kerja kuli bangunan ya Hegi ya. Apakah tetap jadi kuli bangunan di Cirebon atau mungkin ada kegiatan lain yang dikerjakan di luar kota Cirebon Pak? Nggak ada Mbak. Soalnya kerjanya kerja bangunan. Berarti dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2024 ini Hegi, putra Bapak nggak pernah keluar dari Cirebon, tetap berdomisili di Cirebon? Iya. Oke, baik. Nanti kita akan kembali berlanjut pemirsa di Dua Sisi, tetaplah bersama kami. Saya ingin
langsung menuju ke Pak Yudia, masih bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom. Pak Yudia, sampai saat ini kita mendengar ada beberapa orang yang diduga merupakan Peggy muncul di sosial media ataupun dugaan-dugaan dari beberapa orang dan menduga Peggy yang sudah ditangkap bukanlah Peggy aslinya. Bagaimana menanggapi soal nama-nama yang lain ini? Orang-orang lain yang diduga merupakan Peggy. Halo, Pak Yudia? Pak Yudia, suaranya tolong di-unmute, Pak Yudia. Halo, Pak Yudia? Pak Yudia, suaranya tolong di-unmute. Tampaknya ada gangguan komunikasi dengan Pak Yudia. Pemirsa, saya ingin menuju ke Pak Arianto. Pak Arianto, ada beberapa orang pemuda yang diduga merupakan Peggy yang terlibat dalam kasus pembunuhan, selain Peggy yang sudah ditangkap oleh pihak berwajib. Bagaimana? Contoh tadi ya, polisi itu begitu dapat informasi, oh ini Peggy DPO-nya. Dia akan cari yang namanya Peggy dan kemudian ada bukti-bukti yang lain yang mendukung bahwa itulah yang diduga sebagai pelaku. Ini contoh tadi Mas Peggy ini kan juga Peggy didatangi. Gitu. Bukan hanya ini saja, saya yakin mesti banyak lagi yang didatangi, cuman tidak diumumkan. Ya, jadi semua DPO itu dibikin dan yang diduga adalah orang yang dituduhkan itu pasti akan didatangi, dicek oleh polisi. Nah sekarang kebetulan yang kemarin itu dari berapa banyak itu polisi menurut keterangan itu ya cukup bukti tambahan yang ada itu sehingga dia yakin inilah Peggy yang bisa ditentukan sebagai tersangka. Tetapi ya saya ingatkan kepada penyidik ya mudah-mudahan jangan hanya menggantungkan pada keterangan saksi yang gampang dipatahkan, tapi dukunglah dengan bukti-bukti yang lain yang nggak bisa terbantahkan bahwa memang Peggy inilah pelakunya. Tapi kalau tidak cukup buktinya, ya harus dihentikan. Oke, baik. Terakhir, Bang Dioli, Pak. Ya, jadi Peggy Setiawan ini tampaknya korban. Benar tangkap atau salah tangkap kita nggak tahu, tapi dia korban dari ketergesa-gesaan penyidik menanggapi reaksi film. Itu dia ya. Nah, kemudian sebaiknya saya sudah bisa baca ini, saksi ini kurang sekali terhadap Peggy Setiawan ini, saksi yang memberatkan dia. Nah, tapi dia ditahan ini, 3 bulan loh bisa ditahan, 3 bulan lebih loh. Nah, mending kasus ini dideponering, dilepaskan si Peggy-nya, lewat penangguhan penahanan, dilepaskan, mungkin wajib lapor Senin Kamis, nggak apa-apa. Tapi polisi kemudian mendalami ulang, ini materi perkara. Aspek formalnya, aspek informalnya didalami ulang. Kalau perlu dari hulunya dulu, dicek lagi nih, dari 8 tahun yang lalu seperti apa sih. Itu dulu yang dikerjakan, sama dicari bukti-bukti, sama saksi-saksi kalau ada. Tapi rasanya ini setengah mati. Jadi deponering, biarkan Peggy keluar. Oke, baik. Terima kasih Bang Diolipah sudah bergabung bersama kami di Dua Sisi. Terima kasih juga Bang Reno, terima kasih sudah hadir dari Cirebon. Dan terima kasih Hegi juga sudah hadir di Dua Sisi. Terima kasih Pak Arianto dan juga terima kasih Pak Yudia. Dan pemirsa, ada bagian kebersamaan kita dalam Dua Sisi. Kali ini saya Tisa Noveni undur diri. Terima kasih, selamat malam. Sampai jumpa.